Sambutan dari Bapak Pemimpin Wilayah Bapak Edwin Soeharto Inkiriong sekaligus membuka acara seminar Mas Pahlawan Mulia Pegadaian Area Palu. Aplaus Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam. Nama saya tadi sudah diperkenalkan. Saya tidak akan banyak berbicara tentang produk lagi karena sudah dijelaskan oleh Pak Deputi. Tapi mungkin begini yang perlu saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Setiap investasi itu memiliki risiko masing-masing. Jadi entah kita itu dibelikan tanah dibelikan emas dibelikan apapun, bahkan ditabung pun bisa menimbulkan risiko. Bahkan untuk produk asuransi pun, ya kan? Produk asuransi itu kan perlindungan. Asuransi itu adalah perlindungan kepada diri kita dan sebagainya. Itu juga ada risikonya. Sebagai contoh, ada beberapa asuransi yang ternyata akhirnya ditutup, gitu kan? Itu. Kemudian kalau bank nabung di banknya dilikuidasi, ini juga risiko. Kalau properti diberikan properti, ada risiko kebakaran, ada risiko tsunami, ada risiko likuidasi dan sebagainya. Begitu juga yang akan ditawarkan oleh Pegadaian pada malam hari ini, emas itu juga ada risikonya. Emas itu juga ada risikonya, fluktuasi harga, kemudian apa lagi ya? Ya itu penyimpanan. Karena saya kadang beli emas yang kecil-kecil yang 1 gram itu saya taruh di celana. Pulang ke rumah saya gantung di gantungan belakangnya pintu, ya kan, biasanya gantungan di belakang pintu. Begitu saya cari sudah nggak ada. Emas itu sudah beralih kepemilikannya dari saya kepada istri saya. Dia teliti sekali seperti itu. Tetapi mungkin satu hal yang mungkin bisa saya jelaskan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwa emas itu keuntungan utamanya adalah bisa melindungi nilai. Yang dimaksud dengan melindungi nilai itu begini. Harga kerupuk dulu berapa ya? Kira-kira 10 tahun yang lalu harga kerupuk itu berapa? Kerupuk masa 2000 sampai kerupuk yang itu sekarang 500 rupiah. Sekarang 500. Kalau dulu mungkin 100 rupiah ini, ya kan? Sekarang sudah berapa? Sudah tidak ada harganya. Yang tidak ada harganya apa? Duitnya yang tidak ada harganya, Bu. Ya kan? Dulu kita punya gaji 1 juta gitu, sudah senang. Saya pertama kali menjadi pegawai Pegadaian, gaji saya cuma 330. Tapi waktu itu harga emas per gram cuma 19.000. Berarti kalau dari 330.000 dibagi 19.000 ketemu sekian gram. Ini cerita saya. Kalau kita cerita tentang Nabi Muhammad, zaman Nabi itu untuk kurban, hewan kurban itu dibeli dengan harga 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram. Dengan emas 22 karat, kalau sekarang itu sekitar 3.750.000. Kalau 3.750.000 diberikan kambing sekarang, dapat besar nggak ya? Besar dong ya. Sudah besar itu kambing itu. Sejak zaman Nabi sampai sekarang sama harganya. Seperti itu. Sama juga misalnya kita bercita-cita, anak saya nanti ingin saya masukkan ke kedokteran, kuliah di kedokteran. Sekarang masuk kedokteran berapa? 500-an. Berarti ibu sedia setengah kilo saja emas. Ibu sedia setengah kilo emas, tahun kapanpun itu ya tetap setengah kilo. Sama dengan
apa hewan kurban ketika zaman Nabi dengan saat ini. Harga mobil Fortuner pertama kali keluar itu 560 juta, itu senilai dengan 1 kilogram emas kala itu. Sekarang harga Fortuner udah sampai 1 miliar. Itu ya 1 kilo. 1 kilo itu sudah termasuk kita bisa beli aksesoris mobilnya, ya kan? Banda yang besar bisa dikasih, yang kecil disalur dan sebagainya gitu. Jadi itu, tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa investasi emas itu juga ada risikonya. Jangan beranggapan bahwa beli emas saja semuanya. Enggak juga. Jadi kalau istilah investasi yang ajaran yang kita harus pahami adalah don't put your egg in one basket, katanya. Jadi jangan taruh telurmu. Jadi kalau kita punya telur, ya kan, kira-kira ada 2 kilo telur itu, jangan ditaruh dalam satu keranjang. Karena kalau keranjang itu jatuh, maka telur itu akan pecah semuanya. Jadi taruhlah di beberapa keranjang. Maksudnya ya ada beli emas, ada beli properti, tabung juga, asuransi juga pilih-pilih, ya kan, asuransi mana yang menguntungkan dan sebagainya. Kira-kira itu pun, jadi saya harus tandaskan ini kepada ibu, jangan nanti dibilang pegadean itu penipu, karena ternyata harganya turun, harga emas turun. Ya memang namanya fluktuasi harga itu naik turun. Tapi kalau sekarang ini harganya naik, kenapa? Karena perang di mana-mana. Orang khawatir. Jadi kalau orang yang khawatir itu biasanya yang banyak hartanya gitu. Kalau yang nggak ada hartanya malah nggak khawatir. Tapi yang banyak hartanya itu jangan hilang, jangan satu dan sebagainya. Tapi kalau orang yang nggak punya ya tenang aja. Mau nggak punya kan istilahnya kayak gitu. Mungkin itu aja Bu, Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai awalan. Pada intinya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan literasi pada malam hari ini bisa memberikan sedikit ilmu kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk berpikir kira-kira saya mau taruh di mana ini telur saya. Apakah akan sebagian saya taruh di emas? Apakah sebagian saya akan taruh di tabungan? Karena ada tabungan emas juga. Jadi kalau nggak ingin dicuri istri, beli emasnya Pak, yang tabungan emas. Tapi kalau memang sengaja untuk menghadiahkan kepada istri, ya berilah dengan emas. Sambil kita akan menatap Indonesia di tahun 2045 sebagai tahun emas Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sedikit pencerahan dari Pak Pemimpin Wilayah. Untuk itu diucapkan terima kasih. Iya.